Allah Bapa yang Maha Kasih, di masa tobat ini, kami hendak merenungkan panggilan dan perutusan kami untuk membawa sukacita dan damai di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini, kami dapat belajar untuk semakin peduli dan tergerak membawa damai dan kasih, sebagaimana telah menjadi teladan dari Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus. Bantulah kami untuk mengasah hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasih, tidak hanya sibuk mengurusi kepentingan diri kami sendiri. Semoga sukacita dan damai yang Putra-Mu wartakan juga dapat kami bawa di tengah hidup keluarga, di tengah karya dan partisipasi kami membangun masyarakat yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Halo semua, selamat datang di Rempah Renungan Menyambut Paskah di channel YouTube Komsos Satora. Bersama saya Tina dan rekan saya Bayu. Kali ini kita akan membahas tema apa, Mas Bayu? Kali ini kita akan membahas tema berpartisipasi menghadirkan damai di masyarakat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan renungan, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Sumerambah dumateng para rawuh, para lenggah, warga masyarakat Dusun Sodo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sopanyuman kusipun Gusti Manunggalu, muga kita sedaya ing kempal wonten papan menika, khususipun dhateng para leluhur kita ingkang sampun tinimbalan suwanaken sanipun Gusti, tansah pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa, Kanjeng Aswadalmya Rama Sayang Putra Tuwin Yang Suci. Semanten ingkang saged kawula aturaken wedal sak cekapipun monggo langsung. Oke teman-teman, jadi kita akan menjelaskan sedikit gambaran tentang video yang sudah kita lihat tadi. Video tersebut merupakan video yang diambil oleh tim Komsos Satora sendiri. Jadi kita berpartisipasi di sana juga. Video itu diambil di salah satu lingkungan di paroki kita,
yaitu lingkungan Herman Yosef Sodong. Jadi itu merupakan kegiatan nyadran. Jadi untuk sedikit informasi, nyadran itu merupakan kegiatan untuk menghormati leluhur-leluhur kita yang terdahulu seperti itu. Jadi untuk tambahan informasi juga, di Sodong itu mayoritasnya umatnya itu beragama Islam, dan untuk minoritasnya ada Katolik dan Kristen seperti itu. Lalu untuk Mas Bayu, gimana tanggapannya untuk video tadi? Oke, kalau menurut saya video tadi sungguh menampilkan suatu hal yang baik, Mbak Tina. Apalagi berkaitan dengan tema kita hari ini, menghadirkan damai di masyarakat. Sungguh damai sudah hadir di masyarakat Sodong ya. Kita melihat contoh dari masyarakat Sodong yang sudah menghadirkan damai. Apalagi kita sebagai warga Katolik juga ikut berperan serta di dalam kegiatan nyadran tersebut. Kita bisa berdoa dengan cara kita bisa mengungkapkan iman. Kita bisa mewujudkan kesatuan, mewujudkan persatuan antar umat beragama. Terlebih di dalam masyarakat Sodong itu ada beragam. Terlebih yang paling besar ya tentu saja Islam, juga Katolik, Kristen juga ada. Tetapi kita bisa belajar banyak dari video itu. Begitu Mbak Tina. Oke, bagus sekali. Saya juga setuju sama Mas Bayu untuk tanggapan dari video itu. Mungkin tanggapan dari saya sedikit berbeda ya Mas Bayu, karena saya lebih menyoroti ke anak mudanya. Jadi di video tadi saya melihat ada beberapa anak muda yang ikut serta dalam kegiatan nyadran tersebut. Jadi pada tahun 2015 Paus Fransiskus itu menyampaikan dalam pidatonya bahwa kita sudah masuk dalam globalisasi ketidakpedulian. Jadi di globalisasi ketidakpedulian itu lebih banyak menyerang remaja. Tapi saya lihat tadi di lingkungan Sodong, saya melihat banyak pemuda yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Jadi kita sebagai anak muda nih, kita harus mencontoh kegiatan tersebut agar mengesampingkan kepentingan kita pribadi dan untuk berbaur dengan kegiatan sosial seperti itu, Mas Bayu. Mas Bayu masih ada tambahan? Ya, betul. Memang seperti itu yang diharapkan oleh ke gereja Katolik kita ya. Terlebih seperti yang Mbak Tina katakan tadi, begitu. Nah, di sisi lain, masyarakat Sodong itu bisa menjadi panutan bagi kita, umat di paroki Bedono khususnya, dan bisa bagi masyarakat umum juga, bahwa di tengah-tengah pluralisme, di tengah-tengah kemajemukan, kita bisa bersatu, bisa menghadirkan damai ke masyarakat. Untuk selanjutnya Mbak Tina, dari masyarakat Sodong kita juga bisa belajar. Kita bisa belajar mengenai persatuan. Hal ini juga sesuai dengan tema lustrum kita, yaitu urip, nguripi, dan ngopeni. Kita harus memiliki hidup menggereja, hidup dalam Kristus. Kemudian kita juga harus mengimani itu, menghidupi itu, dan harus bisa mengopeni, menjaga keutuhan hubungan kita dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Terlebih mengopeni atau menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Terlebih dalam video tadi, masyarakat Sodong sudah mencontohkan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan yang baik antar umat beragama. Mungkin itu Mbak Tina yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus sekali Mas Bayu tanggapannya. Jadi ini sharing saja ya Mas, kita bandingkan dengan umat di lingkungan saya saja. Jadi yang saya salut dari umat Sodong ini, di kegiatan nyadran itu kan, atau kegiatan-kegiatan dusun yang cakupannya satu dusun itu biasanya di lingkungan saya itu menggunakan hanya satu doa saja, yaitu dari agama Islam seperti itu. Dengan melihat video itu, jadi saya tergerak untuk mengambil contoh dari video warga Sodong itu untuk diterapkan di masyarakat kami seperti itu. Ya mungkin memang awalnya pasti akan sulit diterima karena kita memang juga ada budaya, jadi seperti itu, sudah budayanya dengan menggunakan doa agama itu.
Tapi kita sebagai orang muda juga harus bisa melakukan perubahan dengan mencoba untuk menggunakan 2 doa ataupun mungkin 3 doa juga bisa, karena di lingkungan saya juga ada Kristen, Katolik, dan juga mayoritas Islam. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, teman-teman, itu tadi renungan kita hari ini. Jadi, Mbak Tina, apa yang harus kita lakukan? Wujudkan damai di masyarakat.